Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran SPDP. Kali ini kita akan belajar mengenal karya seni patung. Anak-anakku, sebelum kita belajar tentang karya seni patung, pernahkah kalian melihat patung? Yang biasanya patung ini berada di tempat-tempat yang bersejarah atau kalian juga bisa mendapati patung ini biasanya dibuat di taman-taman bunga, juga ada. Nah, apa itu patung? Mari kita lihat pengertian dari patung. Patung adalah karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, bentuk hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang dapat dibuat menggunakan teknik tertentu. Mari kita lihat contohnya anak-anak. Nah, ini adalah merupakan contoh patung manusia. Biasanya patung manusia ini dibuat ini karena patung yang dibuat itu pernah memiliki jasa biasanya, kemudian diabadikan menggunakan patung. Kemudian yang kedua adalah contoh patung hewan. Ini adalah contoh patung yang menyerupai hewan. Kemudian yang ketiga ini adalah contoh dari patung tumbuhan. Baik anak-anakku, mari kita lihat untuk selanjutnya adalah fungsi dari patung. Apa saja sih fungsi dari patung itu? Nah, fungsi dari patung ini ada banyak sekali ya, di antaranya yang pertama adalah patung itu digunakan sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Misalkan zaman dahulu para, di Arab ini banyak ya pemeluk agama di Arab sana, agama nenek moyang mereka adalah penyembah patung. Kemudian, di Indonesia sendiri juga ada nggih tempat peribadatan yang masih menggunakan patung sebagai objeknya, yaitu contohnya nanti akan kita lihat yaitu Candi Borobudur. Itu adalah sebagai tempat persembahyangan umat Buddha nggih, yang objeknya itu masih menggunakan patung. Kemudian yang kedua adalah untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Nah, ini misalkan ada patung-patung pahlawan di daerah tertentu, ataupun misalkan patung-patung yang dibuat karena di situ ada peristiwa sejarah, misalkan ada monumen Pancasila, kemudian ada misalkan patung Tugu Pancoran dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Ini biasanya digunakan untuk mempercantik sebuah bangunan. Bisa rumah, bisa gedung, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, fungsi patung ini sebagai penghias bangunan atau taman atau tempat lainnya. Kalau kita lihat di taman-taman bunga itu sering ada kita temui patung. Nah, patung di sana itu adalah fungsinya adalah sebagai penghias, pemanis dari taman tersebut. Kemudian yang kelima adalah untuk dinikmati keindahan bentuknya. Ini biasanya nanti digunakan dipasang di dalam rumah sebagai tambahan penghias rumah gitu nggih. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh fungsi patung sebagai sarana ibadah. Ini kebetulan Bu Yani memberikan contoh adalah, patung yang ada di Candi Borobudur untuk persembahyangan umat Buddha. Kemudian yang berikutnya adalah contoh patung untuk mengenang jasa pahlawan. Nah ini, kebetulan Bu Yani mencontohkan ini ada patung Pangeran Diponegoro. Ini adalah merupakan salah satu tokoh pejuang nasional kita. Nah, untuk berikutnya, ini adalah contoh patung untuk pelengkap bangunan. Ini biasanya sebagai penghias gitu nggih. Biasanya ini terletak di depan bangunan atau bahkan menempel di relief bangunan. Kemudian, mari kita lihat berikutnya. Ini adalah contoh patung untuk hiasan taman. Ini di taman bunga, ini kita bisa menemukan patung. Ini fungsinya hanya sebagai penghias saja.
Baik anak-anakku, mari kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, karya seni patung ini adalah merupakan karya seni buatan manusia. Oleh karena itu, dalam membuat patung, kita membutuhkan alat bantu dan bahan yang sesuai. Alat yang bisa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Adapun bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Lah, contoh bahan lunak yaitu ada tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Adapun contoh bahan keras adalah ada batu, kayu, dan marmer. Itu semua adalah alat yang dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni patung. Nah, untuk berikutnya adalah kita akan mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Nah, untuk membuat patung itu sendiri, ini tekniknya disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Nah, setiap bahan ini memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah dengan cara membutsir. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memahat. Ini biasanya yang terbuat dari kayu atau batu. Kemudian ada dengan cara mencetak. Kemudian ada dengan cara konstruksi. Baik anak-anakku, bagaimana? Mudah bukan? Untuk selanjutnya adalah setelah kalian tadi belajar tentang patung, Bu Yani ada evaluasi untuk kalian. Nah, tugas untuk kalian ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti tugas ini kalian tulis di kertas sobekan, jangan lupa diberi identitas lengkap dan setelah dikerjakan silahkan langsung diletakkan di kantong yang sudah kalian sediakan. Baik anak-anakku, saya kira untuk pembelajaran kali ini Bu Yani cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Yani akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.